风雨花海的厮磨，那是我遗忘的角落。这大荒的规则，看破难说破，无缘若何，复活相生相克。水如你的梦被我的敬畏驱动起一回，天涯暗自张望，人历历如灰，不为此心悸悲相思多泪心之内，总有那份情渡流水长如水，大到天地不遂，日夜不退，爱不再卑微，轻描淡写的梦为你来点缀，不求山盟海誓做你身旁的花蕾，愿只此一生可有你的诗碑，枕上柳树梦醒可缓缓归。Bawahan menemui Yang Mulia. Apa ada kabar baru di istana? Menjawab Yang Mulia, ada dua hal yang aneh di istana. Cepat katakan. Pertama, Raja sangat menyukai wanita yang jatuh itu. Kedua, Bai Xiao Jiu sepertinya sangat penting. Raja tidak disangka telah menyuruh Ye Qingti untuk memimpin pelatihan penjagaan kaisar. Penjaga kekaisaran? Wanita? Yang Mulia, orang ini telah berulang kali menghancurkan tindakan baik Yang Mulia. Takutnya kita harus menjaganya. Adikku ini sejak kecil tidak dekat dengan wanita. Sekarang malah dekat dengan orang yang tidak tahu dari mana datangnya. Jika mereka sengaja merancang rencana untuk membodohi publik, maka kita harus melakukan penjagaan. Kau periksalah latar belakang dan asal-usul Bai Xiaoju. Baik. Raja, Anda sedang tidak membayangkan wanita itu untuk dilukiskan? Kenapa melamun saja? Terlalu segar dan halus. Sebaliknya malah tidak tahu cara menulis. Dia sepertinya tidak sama dengan wanita di dunia ini. Dewi Surgawi. Seperti itulah tampilannya. Dewi, pelan-pelan sedikit. Dengarkan aku selesai dulu. Aku akan pergi menemui Nona bersamamu. Fang Ju turun ke alam manusia tanpa izin. Meski tidak benar menggunakan sihir, difitnah sudah termasuk hukuman. Dia masih mau turun ke alam manusia. Kau tidak menghentikannya, malah menyuruhnya mencari Zhu Mengxi. Simi, kau ingin membunuh Fang Ju. Dewi, jangan marah. Dengarkan perkataanku dulu. Aku akan membawanya kembali. Kau diamlah di sini. Emosi Dewi ini sangat buruk. Yang Mulia ketiga. Hah? Cheng Yu, Simi, kenapa kalian datang? Kau
ikutlah kembali ke Qingqiu. Katakan baik-baik padanya. Kenapa? Mbak Fengju, menjadi Dewi Agung dengan baik, kau tidak melakukannya. Malah datang kemari untuk menderita. Dari mana datangnya keberanianmu? Dengan kemampuanmu, ternyata berani untuk membantu Kaisar Donghua. Saat itu kau telah ditipu oleh suku iblis. Sedikit lagi sudah menjadi rubah liar. Chengyu, kau jangan marah dulu. Kau jangan melihat aku. Aku tidak bisa membantumu tentang ini. Di depan Dewi Chengyu, aku tidak punya muka. Dewi Chengyu, tenanglah. Aku tidak akan berani melakukan apapun kalau bukan menebus kesalahan. Aku tidak akan melalui ini dengan Kaisar. Ini semua karena variabel yang aku hasilkan. Hanya dengan menemukan Chou Mingxi, menyuruhnya untuk menemani Kaisar, aku akan kembali ke Qingqiu. Dan sepenuhnya melupakan Kaisar. Baiklah, ini juga satu-satunya cara untuk mengembalikan Kaisar kembali ke jalurnya. Lagi pula Nona kan sudah berjanji tidak akan menggunakan sihir di alam manusia. Iya. Tapi Fengju, aku khawatir kau akan sama seperti saat di istana. Bilang ingin balas budi, tapi diri sendiri malah ditutupi dengan luka dan memar. Tenanglah, itu tidak akan terjadi. Tuduhan yang sebelumnya tidak main-main membuatku takut. Baiklah. Aku pasti akan sering datang berkunjung. Kalau kau melihat ada keanehan di istana, segera beritahu ya. Aku akan selalu siap membantumu. Iya. Aku juga bertemu dengan Jihang. Tuan Putri suku iblis Jihang. Sekarang namanya bukan Jihang, tapi namanya Chuan. Dia kesini untuk berdamai dengan Kaisar. Dan sekarang tinggal di istana Wanyu. Tapi Jihang tidak mungkin berada di alam manusia. Siming, kau pergi cari orang abadi, Hanshan, untuk mencari tahu. Kau kira ini buku alam manusia? Ingin dengar yang mana, bisa dengar yang mana. Bukankah kau pernah memeriksa Kaisar? Apa? Tidak akan. Aku juga sudah menggunakan kekuatanku waktu itu. Lagi pula juga karena Nona, aku berani buka mulut di sini. Jihang dalam waktu ini ternyata adalah... Apa? Lagi pula adalah masa lalu dari Kaisar dan Jihang. Kita orang luar pergi memeriksanya. Orang abadi Hansan pasti tidak akan setuju. Kau jangan asal tebak dulu. Kita periksa dulu Chuan yang di alam manusia apakah adalah Jihang dari suku iblis. Saat kembali, kau selalu bisa menggunakan kekuatanmu untuk memeriksanya. Baiklah, iya. Tuan Putri, saatnya minum obat. Tuan Putri, belakangan ini aku menemukan hal aneh. Hal apa? Aku dengar Jenderal Yi sedang mencari seorang wanita. Wanita? Sepertinya ini ada hubungannya dengan saat Raja tenggelam. Kau harus berhati-hati untuk beberapa hari ini. Tidak tahu hal yang benar atau tidak. Jika ada rencana lain, jangan libatkan Tuan Yi. Baik. Bagaimana, Siming? Aku sudah cari tahu. Dan Chuan benar-benar adalah Jihang. Tapi catatan Chuan di buku ini ternyata hanyalah kertas kosong. Itu aneh. Saat melarikan diri dari pernikahan adalah dia. Sekarang sama dengan Fengju. Tidak bisa melepaskan Kaisar. Yang menemani Kaisar juga dia. Semua hal baik ada di tangannya. Meskipun tidak tahu alasan Putri Jihang turun ke alam manusia, tapi aku yakin hubungan cinta Kaisar tidak ada hubungannya dengan Jihang. Selain itu, jika suku iblis menggunakan sihir di alam manusia, sama akan menjadi bumerang. Jihang sekarang adalah selir. Sudah bagus jika tidak mempersulit Fengju. Jika dia mempersulit Fengju, aku pasti tidak akan membiarkannya. Dewi jangan bertindak secara impuls. Lagi pula, masalah ini juga melibatkan dewa dan iblis. Masih ada rahasia dari pernikahan Kaisar. Aku sarankan Dewi
untuk tidak bertindak tergesa-gesa. Lebih baik lagi jangan ikut campur, agar tidak mempengaruhi pengalaman Kaisar. Observasi perubahannya. Siming, kau benar-benar dewa yang melakukan pekerjaan dengan baik. Yah, mana ada. Untungnya Feng Ju adalah teman baikmu, sehingga kau tidak kaku. Kalau tidak, kami akan kesal jika kami melakukan tugas sepertimu. Aku tidak berani. Sekarang untuk mempengaruhi hidup Kaisar, aku tidak percaya orang abadi itu akan memberitahuku. Aku akan pergi mencarinya. Chengyu, kau datang melihatku. Aku akan bilang padamu, belakangan ini aku mencari Chou Mingxi dengan serius. Lihat, coba lihat. Aku sudah memilah-milah semua pelayan di istana. Aku periksa semua pelayan istana dalam 5 tahun tanpa pengecualian. Aku mencarinya satu persatu. Untung kau punya kesabaran. Untung ada raja yang menyuruhku mencari tahu tentang wanita yang jatuh ke air. Kalau tidak dan harus mencari satu persatu, pasti akan mencurigakan. Chengyu, kau tidak tahu kan aku posisi otoritas? Apa kau sudah lupa? Di dalam istana ini masih ada orang dari suku iblis. Oh iya, aku lupa soal itu. Jihang, kalian periksa bagaimana? Cuan benar adalah Jihang. Perkataan Siming dan orang abadi Hanshan sama. Masa depan Jihang di buku ternyata masih kosong. Tapi ini melibatkan Kaisar. Mereka juga tidak berani mengabaikannya. Hanya saja Hanshan itu tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Ini aneh. Waktu itu Jihang melarikan diri dari pernikahan karena tidak suka pada Kaisar. Tapi kenapa sekarang dia muncul pada pengalaman Kaisar? Apa dia menyesal kehilangan dan dia menyadari kalau dia suka? Jadi mengikuti pengalaman Kaisar. Kau benar-benar sangat perhatian ya. Setelah luka sembuh, lupakan rasa sakitnya. Berapa banyak orang yang tahu tentang pengalaman Kaisar? Dia sangat mahir dalam tipu daya. Bagaimana kau tahu dia tidak punya maksud jahat? Ada rencana apa di balik itu? Masalah pengalaman Kaisar adalah masalah yang serius. Dia datang dan bergabung dengan kita. Menurutku, dia jelas-jelas adalah mata-mata dari suku iblis. Feng Je. Berapa banyak masalah yang kau miliki sejak kecil? Berapa banyak cambuk yang kau terima dari ayahmu? Aku tidak khawatir kalau kau terluka. Tapi aku tahu kau itu polos. Kau tidak tahu telah dilukai oleh orang. Pada akhirnya hanya bisa bersembunyi dalam wujud rubahmu, menjilat lukanya secara diam-diam. Aku juga tidak selalu sebodoh itu. Waktu itu, saat aku menjadi hewan peliharaan istana Taichen, Lian Song mengirim gambar belati untuk dimodifikasi. Bilang ingin memberikannya padamu sebagai hadiah ulang tahun. Apa aku salah bicara? Siapa yang butuh belati? Terus aku lihat lukisan itu. Ada 2 tempat yang tidak terlalu dibuat bagus. Aku mengubahnya. Lalu, kebetulan Jihang datang. Dan dia meminta bantuan Kaisar. Terus aku menggigitnya. Benar-benar gigit? Iya. Ya, tidak apa-apa. Hah? Apa kau bertemu Jihang 2 hari ini? Dia tidak baik padamu ya? Tidak. Tapi aku masih memikirkannya. Dia kehilangan ingatan. Masa tidak ingat nama sendiri? Hilang ingatan? Bagaimana kau tahu dia tidak berpura-pura? Waktu itu di aula besar, aku berpapasan dengan Jihang. Lalu aku pelan-pelan memanggil namanya. Tapi dia tidak memiliki reaksi apapun. Kelihatannya tidak pura-pura. Jihang? Jika dia berpura-pura, aku khawatir aku tidak bisa mengujinya dengan nama. Aku punya cara untuk mengujinya. Caranya bagaimana? Bukannya tadi kau menyebutnya lukisan belati. Jihang tidak tahu kau adalah rubah kecil. Menurut dia, masalah lukisan belati hanya dia dan Kaisar yang tahu. Jika kau mengujinya dengan lukisan belati, selama dia masih memiliki ingatannya, dia pasti akan menunjukkannya. Chengyu, aku jadi merepotkanmu untuk mengambil lukisan belati itu lagi. Serahkan saja padaku. Sebenarnya masih ada yang lain. Kalau kau turun lagi, bisa tidak bawakan beberapa bunga asoka? Makanan di sini tidak cocok untukku. Aku ingin buat kue bunga asoka. Aku berhutang budi padamu. Raja, ini sup ginseng yang dikirim Ibu Suri. Agar Raja tidak mudah lelah karena mengurus banyak urusan negara.
Letakkan di sana dulu. Nanti aku makan. Oh ya, dari Jenderal Jie, apa sudah ada kabar tentang wanita yang jatuh ke dalam air? Tidak ada. Oh. Hari ini aku akan ke makam kerajaan. Suruh Ye Qingti mempersiapkan semuanya. Baik. Untung Jenderal memimpin penjaga untuk pergi menyelesaikan misi. Jadi bisa mencuri waktu kosong. Bunga kembang sepatu. Tidak disangka di dalam istana ada bunga kembang sepatu. Luka dari Ye Qingti bisa disembuhkan. Sangat jarang kau yang mencari keduluan. Apa sudah memikirkannya? Dengar-dengar, kau ingin memberiku belati ya? Bagaimana kau bisa tahu? Yang ini ku tidak perlu pedulikan. Pinjamkan lukisan belatinya kepadaku. Itu tidak bisa. Jika aku menunjukkannya kepadamu, maka tidak akan lagi ada kejutan. Maaf, tidak bisa ya. Nanti saat ku memberikannya padaku, aku akan berpura-pura terkejut. Tidak bisa. Mau kasih atau tidak? Tidak beri, aku akan pergi. Tunggu. Kekanak-kanakan. Kalau cuma ingin melihatnya itu tidak sulit. Tapi kau harus berjanji padaku satu hal. Ya sudah. Berkencan. Dan menikmati bunga denganku. Kau bermimpi ya? Ya sudah, lupakan. Satu kali saja ya. Tidak masalah. Satu kali. Buat apa itu? Kau sudah datang, Cheng Yu. Aku membuat salep bunga kembang sepatu. Demi masalahmu, aku sudah mengambil lukisan belati dari Lian Song. Ayo cepat disalin. Terima kasih ya, Cheng Yu. Sudah membantuku. Untuk sementara, gunakan sebotol bunga Asoka ini dulu. Nanti aku bawakan lagi. Rasa ini sudah kurindukan sejak lama. Kenapa kau datang ke alam manusia untuk menderita? Raja, wanita itu sepertinya tidak pernah muncul. Sangat misterius. Qingti, apakah kau berpikir aku berhalusinasi? Hamba tidak berani. Kata cinta ini, tunggu sampai kau bertemu orang itu. Kau pasti akan mengerti. Masalah ini biarkan saja. Jangan dihiraukan lagi. Raja, ini... Aku punya misi baru untukmu. Sekarang kau istirahat saja. Pergilah. Baik. Hormat Raja, Selirwan telah tiba. Salam hormat kepada Raja. Selirwan, ada masalah apa?
Saya mendengar belakangan ini Raja tidak selera makan. Dan secara khusus saya membuat sup biji teratai. Mohon Raja mencobanya. Seliruan baik sekali. Terus saja di sini dulu. Bisa melayani Raja adalah kebahagiaan bagi saya. Belakangan aku sibuk dengan urusan politik. Tidak punya waktu untuk melihat. Saya mengerti. Datang ke negara Chengyu, mungkin semuanya belum terbiasa. Aku sudah beritahu mereka, jangan sampai kau kekurangan apapun. Terima kasih atas perhatian Raja. Saya sudah terbiasa, juga tidak kekurangan apapun. Baguslah. Maaf, saya tidak meminta izin Raja untuk mengubah beberapa perabotan istana Wanyon. Tidak apa-apa. Mungkin... Itu istanamu. Kau bisa mengaturnya sesuai keinginan. Terima kasih, Raja. Jika Raja punya waktu, datanglah untuk lihat-lihat. Baiklah. Sepertinya sup teratainya sudah dingin, Raja. Saya akan panaskan lagi. Tidak apa-apa. Biarkan saja. Raja, saya sudah menyukai buku-buku kuno sejak kecil. Saya telah mendengar tentang buku-buku kuno dunia sejak datang ke Chengyu. Semuanya ada di ruang belajar Raja. Tidak tahu apakah saya mendapat kehormatan untuk mengunjunginya. Kau boleh kembali. Terima kasih, Raja. Xiaozhou? Dari tempat Raja kemana? Ya, Raja memberi perintah agar berhenti mencari wanita itu. Mengenai Zhu Mengxi, serahkan saja padaku. Oh ya, tadi ada juga yang ingin membantuku. Kau cepat menyesuaikan diri. Iya. Oh ya, aku punya hadiah untukmu. Ulurkan tanganmu. Oh. Sebelumnya aku pernah bilang kan ada obat yang bisa menyembuhkan lukamu. Kebetulan aku menemukan material obat yang penting, jadi bisa membuat salep itu. Kau tidak mau lihat? Salep kembang sepatu. Kalau dari namanya, seharusnya ada kembang sepatu di dalamnya. Tidak heran ada aroma khusus. Tidak salah. Oleskan 3 kali sehari, setengah bulan baru kelihatan hasilnya. Terima kasih, Xiaozhou. Tapi dokter kekaisaran di istana telah bilang tidak ada cara untuk menyembuhkannya. Mungkin akan membuang waktumu saja. Kalau tidak coba bagaimana bisa tahu? Oh ya, kenapa Raja tiba-tiba menghentikan pencarian wanita yang jatuh ke air itu? Mungkin sudah menemukan jawabannya. Tapi dia juga menyebutkan sebuah hal. Mungkin sudah beralih ke wanita lain. Oh ya, karena saat aku keluar, kebetulan Seliruan juga akan masuk. Aku juga tidak... Bagus sekali. Kebetulan. Hei, kenapa? Jenderal ya, aku mau istirahat dulu ya, karena aku akan tugas siang hari. Raja, 2 buku kuno ini sudah terkenal sejak lama. Dulu saat berada di negara Chong'an, mencari di seluruh negeri pun tidak ditemukan. Tidak disangka, hari ini bisa melihatnya di ruang belajar Raja. Jika kau suka, silakan bawalah. Terima kasih, Raja. Hormat Raja. Komandan Bai ingin bertemu. Xiaozhou, ayo masuklah. Xiaozhou, kenapa kau datang? Salam kepada Raja. Salam kepada Seliruan. Sudahlah. Terima kasih, Raja. Saya menggambar lukisan belati, berharap Raja bisa mengajariku. Kau juga bisa menggambar senjata. Mari.
Selirwan juga bisa sekalian lihat dan berikan saran. Jika lukisan yang biasa-biasa saja, saya bisa memberi saran. Seperti lukisan belati ini, saya tidak bisa membantu. Dia benar-benar tidak mempunyai respon apapun. Senjata di lukisan bisa digunakan sebagai belati, atau pedang panjang, atau meluncurkan senjata tersembunyi. Bisa juga dibuat sebagai busur besi. Bisa berimprovisasi. Ini sangat indah. Selera Raja bagus sekali. Bisa sekilas memahami peta senjata itu. Mekanisme di sini sangat istimewa. Persis yang aku modifikasi di Istana Taichan. Yang ingin kutunjukkan padamu. Di saat inilah yang paling aku banggakan. Selama bila besi dilepas, dia bisa ditarik kembali secara otomatis. Cara ini bisa dikonversi secara bebas tanpa meninggalkan jejak. Kalau dia benar-benar tidak ingat, apa tujuan sebenarnya dia datang ke sini ke sisi Kaisar? Apa dia benar-benar mencintai Kaisar? Dalam keadaan apapun tetap ingin mengikutinya. Xiaojiu, lukisan senjata ini, bisakah aku meminjamnya untuk disalin? Kalau Raja suka, Raja boleh menyalinnya. Selirwan, tolong kau keluar dulu. Baiklah. Ruang belajar adalah tempat aku dan Menteri berdiskusi. Kelak kalau tidak ada urusan, tolong Selir tidak perlu datang kemari. Baik. Mari, Xiaojiu. Ya, Ini... bagaimana dia berubah? oh, hanya dengan menarik besi ini, Oh. dia bisa menjadi belati. Jenderalnya hati-hati. Salep ini aku buatkan untukmu. Aku benar-benar bingung. Xiaoju itu laki-laki atau bukan? Raja tiba! Raja. Ya, cukup. Jingti? Xiaojiu, kau tidak harus menahan diri untuk membuatku bahagia. Tidak kusangka aku mendapat kesempatan seperti ini. Bisa bertarung dengan Kaisar. Kaisar, dulu aku ingin mencari persamaan denganmu. Diselimuti oleh luka dan nular. Tidak kusangka sekarang ini kau adalah pimpinanku. Kemampuan Raja memang hebat. Raja memang hebat. Sudah lama tidak berlatih, kaku semua. Jarang sekali Raja terlihat ceria. Kau salah. Hari ini aku sengaja datang kemari mencarimu. Mencariku? Sambil berjalan-jalan. Ingin melihat apakah kalian bermalas-malasan atau tidak. Bawahan tidak berani. Sudah. Aku di sini membuat kalian tidak bebas ya. Karena jenderalnya sudah ada di sini. Bagaimana kalau temani jalan-jalan? Baik. Hari ini sudah dapur Kaisar membuat jamuan untuk penjaga kekaisaran. Terima kasih, Raja. Terima kasih, Raja. Terima kasih, Raja.
Xiaoju, apa yang kau lakukan? Kenapa Raja begitu senang? Iya. Dia bisa membuat Raja senang. Xiaoju sangat hebat. Hebat Oh, sekali. Aku juga tidak. Xiaoju sangat hebat ya. Desain belati ini sangat indah. Sekilas terlihat seperti belati sungguhan. Apa ini senjata rahasia? Selera yang bagus. Belati ini bisa berubah menjadi pedang panjang, bisa menjadi busur besi juga. Bisa juga meluncurkan senjata tersembunyi. Misteri yang luar biasa. Ini sangat menakjubkan. Siapa yang menggambar desain ini? Apakah Xiaoju? Ya, Xiaoju. Xiaoju ini, dia menolongku di dalam air dan api. Raja, hamba ingin bicara. Entah apakah pantas untuk diucapkan. Silakan. Kita tidak tahu sama sekali latar belakang keluarga Komandan Bai. Kita harus waspada dengan desain belati ini. Takut akan melukai raja. Jingti, bagaimana pendapatmu? Hamba tidak peduli. Walaupun dia sudah menyelamatkan nyawa hamba. Tapi jika raja tidak mempercayainya, hamba bisa menjadi jaminan Xiaoju. Jika ada yang salah dengannya, hamba bersedia untuk menanggungnya. Jenderal Ye, Anda tidak tahu apa yang dipikirkan orang. Jika terjadi masalah yang melukai raja, penyesalan pun akan terlambat. Budi baik harus dibayar dengan budi baik. Ini prinsip kehidupan hamba. Jika raja merasa terancam, hamba bersedia melindungi. Walaupun nyawa hamba taruhan. Bagus. Yang dikatakan Jingti tidak salah. Pria sejati tidak perlu mendiskusikan asal-usul dari Xiaoju. Baik. Lukisan ini terlalu berharga. Lukisan yang disalin olehku diberikan padamu. Kau bantu aku cari tukang tempa besi yang terampil. Minta padanya untuk membuatnya sesuai dengan lukisan. Pastikan menggunakan material yang terbaik. Baik, Raja. Orang ini menyelamatkan raja di medan perang. Lalu menyelamatkan Selirwan. Kemudian membuat senjata yang menakjubkan. Raja, orang ini harus lebih diperhatikan. Aku sudah mengirim orang untuk mencari tahu tentang dia. Yang mulia, Bagaimana hasilnya? menjawab Yang mulia. Bawahan tidak mampu, tidak mendapatkan informasi apapun tentang Xiao Bai. Tidak ada petunjuk sama sekali. Dia seperti turun dari langit. Tidak ada petunjuk apapun. Tidak berguna. Sepertinya ada kekuatan lain yang melawan kita. Yang mulia, kita harus bertindak dengan hati-hati. Aku tidak percaya. Tidak mendapat apapun. Kenapa sekarang hanya tersisa Istana Leng? Komandan Bai. Siapa? Dipanggil oleh Raja. Semalam ini. Apa semua permintaan dikabulkan? Kenapa di sini mengerikan ya? Xiaoju. Coba lihat kau ini. Sebagai penjagaku, kenapa begitu penakut? Kenapa Raja malam-malam tiba-tiba ingin mengunjungi Istana Leng? Hah? Tidak mengunjungi, tapi mencari orang. Aku kira Raja sudah menyerah. Aku sudah bilang dari awal. Aku selalu mengingat cinta pada pandangan pertama. Tapi Jenderal Ye pernah bilang... Jingti tidak pernah terlibat dalam cinta. Bagaimana bisa mengerti perasaanku? Apa kau pernah punya orang yang kau cintai? Maka seharusnya kau mengerti aku. Aku khusus menyuruhmu untuk melindungiku. Tapi setelah dipikir-pikir, kau ternyata penakut ya? Raja, tempat ini sedikit menakutkan. Bagaimana bisa ada tempat yang sedih dan sunyi seperti ini?
Wanita paling putus asa di istana telah tinggal di sini selama ratusan tahun. Penderitaan itu, keputusasaan, telah menyelimuti istana. Tapi orang yang Raja sukai bagaimana bisa ada di tempat ini? Inilah satu-satunya tempat yang belum diperiksa oleh Qingti. Satu-satunya harapanku ada di tempat ini. Jika benar-benar dia ada di sini, aku ingin menyelamatkannya dari tempat yang sepi ini. Apakah kau berani menemaniku? Kaisar, aku dulu menyukaimu selama ribuan tahun. Baik. Ayo. Temukan pandai besi terbaik di negara ini. Baik. Salam, Jenderal. Seseorang dari istana mengatakan sesuatu. Beberapa tahun ini, bahkan dalam daftar orang yang keluar istana, masih belum ada yang namanya Zhong Mengxi. Cepat, berikan instruksi. Minta Gongbo untuk memeriksa daftar pelayan yang sudah mati. Baik. Tunggu. Biar aku saja ke istana. Kenapa setelah sampai di alam manusia tubuh ini sangat tidak enak? Apa benar-benar takut dengan istana Leng? Ternyata Kaisar juga bisa menyukai orang sampai seperti ini. Bahkan kalau orang itu adalah aku, dia masih tidak akan mengenaliku. Kita benar-benar tidak berjodoh. Xiaozhou, Qingti kenapa? orang yang kau cari, dia sudah mati. Zhou Mengxi sudah mati. Iya. Bagaimana bisa? Jangan-jangan ada kesalahan. Atau namanya terlalu berat. Itu Zhou Mengxi. Apa asal-usulnya? Bagaimana dia meninggal? Zhou Mengxi adalah pelayan yang menjaga istana. Dia jatuh sakit di saat musim dingin. Karena statusnya yang rendah tidak mampu membeli obat mahal. Beberapa hari kemudian meninggal. Pada saat itu, raja pertama juga meninggal. Dalam istana sangat kacau. Tidak ada yang memperhatikan hidup dan mati pelayan di istana. Lalu dia diseret dan dimakamkan. Mati tanpa diketahui. Benar-benar istana Leng. Menghitung waktunya, setengah bulan setelah aku menyelamatkan raja. Sepertinya aku tidak hanya mengganggu pengalaman Kaisar, tapi mengubah takdir Zhou Mengxi. Kalau Kaisar terluka dan menemukan Zhou Mengxi tidak akan terkena angin dingin. Bahkan kalau dia terkena angin dingin, tabib kekaisaran bisa mengobatinya. Semua ini karena aku. Semua ini karena aku. Kalau bukan karena aku, kau juga tidak akan mati seperti ini. Tindakanku yang impulsif mengubah takdirmu. Maaf. Nona ternyata orang yang baik. Dewa Galaksi Siming, kau sudah tahu? Aku juga baru tahu. Apa menurutmu Zhou Mengxi meninggal karena aku? Dihitung. Tapi bagi Zhou Mengxi, kematian bukanlah hal yang buruk. Bagaimana bisa begitu? Bahkan Zhou Mengxi tidak mati. Dia akan menjadi selir bagi orang yang tidak dicintainya. Apa dia akan bahagia? Jika begitu, lebih baik mati di sini. Akan menghindari dari penderitaan. Tapi, kau tahu Zhou Mengxi tidak mencintai Kaisar. Pengalaman Kaisar harus melalui cinta tanpa penderitaan. Itu artinya Zhou Mengxi sama sekali tidak mencintai Kaisar, tapi terperangkap dalam sangkar seperti burung, berada di sisi raja setiap hari. Setiap pagi dan malam,
bagaimana tidak menderita? Kalau dibilang begitu, juga masuk akal. Tapi, orang yang ada di pengalaman Kaisar kan sekarang sudah mati. Apakah pengalaman Kaisar dianggap gagal? Jika dilihat, pengalaman Kaisar tentu saja sudah gagal. Pengalaman Kaisar tidak berhasil, kemampuan tidak bisa dikembalikan. Tunggu sampai Raja Iblis menghancurkan segelnya. 8 kebohongan dan 6 harmoni ini akan ada musibah yang besar. Konsekuensinya tidak bisa dibayangkan. Tapi juga bukan tidak ada penangkalnya. Bagaimana menangkalnya? Aku datang ke alam manusia hari ini untuk mendiskusikan ini dengan Nona. Karena Nona telah mengganggu pengalaman Kaisar, orang yang menangkalnya juga harus Nona sendiri. Sekarang orang yang dicintai Song Xuanren adalah Nona yang dia temui saat tenggelam. Nona harus menjadi orang yang dicintai Song Xuanren di pengalamannya. Maksudmu, aku menjadi cinta dari Kaisar? Benar. Aku harus membuatnya jatuh cinta. Tapi bagaimana aku bisa menahannya? Jangan terlalu banyak berpikir. Song Xuanren hanyalah tubuh Kaisar yang ada di alam manusia. Bukan tubuh Kaisar sendiri, bukan kelahiran kembalinya. Dia hanyalah Song Xuanren, tapi kau masih Bai Fengjiu. Itu adalah takdir. Nona harus mengakui takdir. Nona, kau sangat terluka. Aku akan kembali ke langit buatkan obat untukmu. Dewa Galaksi Simi, kau harus membantuku. Sebelumnya, aku berada di 9 alam langit. Saat menjadi rubah, aku tidak mendapatkan rasa suka. Kau harus mengarahkanku kali ini. Buat Song Xuanren mempercayaimu sepenuhnya. Zhou Mengxi membuat Song Xuanren jatuh cinta kepadanya karena kepeduliannya. Kau pastikan untuk berada di sisi Song Xuanren.是否